Kadang sudah bersih, kita akan kasih merek, orang buang lagi di sini. Iya. Kasih peringatan himbauan. Iya, Jadi jadi memang ditutup di sini, dibuangnya tempat lain juga. ibu tuh berdiri di situ. Jangan coba-coba kalian mau sampah di sini lagi. Ada Ya. rumahnya ada juga. Super power ya, mak-mak super power nih. Iya. Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Radio Talk, saatnya berbicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Ya. Episode kali ini luar biasa ini. Tangan Santai. Ini luar biasa benar. Kita kedatangan seorang yang spesial. Iya, Spesial sekali ini. spesial sekali ya. Iya, ada Bapak izin nih, mau nyebut aja kita kayak Sebut nama. ada Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Markarius Anwar, STM Ars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di RRI. Wah, Ya, kami yang terima kasih Bapak mau podcast di sini ya. Ini luar biasa sudah menyempatkan waktu ya, Iya. Bang Dan untuk ngobrol-ngobrol di podcastnya RRI Pekanbaru. Pak, semenjak langsung di mana? Iya, langsung. Semenjak jadi wakil wali kota gimana sih Pak aktivitas Oh, sekarang? iya. Ah, Iya. Jadi sibuk memang lah ya, sibuk. ya berbeda ya. Saya dulu 3 periode jadi anggota dewan, mewakili rakyat. Iya. Sekarang ini jadi kepala daerah kan, Iya. mau menampingi Pak Haji Agung Nugroho. Tentu tanggung jawabnya berbeda kan. Jadi memang tantangannya lebih terasa di sebagai kepala daerah ini ya. Iya. Kalau dulu kalau dewan kita perjuangkan satu hal, masyarakat sudah apresiasi, wah ini udah berbuat gitu kan. Iya. Tapi kalau di wali kota ini atau wakil wali kota ini ya nggak cukup satu hal. Iya. Semua hal harus Semua diurus hal. kan. Dari A sampai Z-nya. Iya. Masyarakat nggak mau tahu. Iya. Walaupun kita misal ada prestasi di satu sisi, di satu bidang, yang bidang lain belum selesai, mereka tetap nggak terima kan. Harus Iya. semuanya harus kita selesaikan dengan baik gitu. Dan dituntut bukti nyatanya juga Betul, itu dia. Jadi memang 100 hari kerja kita kemarin itu ya sebetulnya itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ya walaupun mungkin di bidang yang lain kita sudah ada kemajuan yang sangat bagus gitu ya. Umpama dalam penataan kota dengan menertibkan billboard di jalan Oh iya, utama ini saya sudah lihat. rapi gitu Iya, kan. iya, Jadi benar, jalur benar. hijau. Ya itu satu sisi. Iya. Cuman masyarakat belum puas ya, masih banyak yang belum. Iya. Ya kita maklum lah, memang itu yang manusiawi kan. Tapi kita terus berbenah, terus berbuat ya, insya Allah. Oke, kita doakan semoga ini ya Iya. lancar aja Pak ya. Iya. Sudah 100 hari lewat nih bekerja untuk Kota Pekanbaru. Iya. Apa sih Pak yang dilihat dari Kota Pekanbaru ini masalahnya apa sih? Iya, memang kalau dari pandangan masyarakat masih di 3 isu utama ya, yang jadi pembicaraan hari-hari. Pertama itu sampah, Nah, yang kedua masalah banjir, Banjir. yang ketiga jalan masih rusak gitu ya. Oh. Nah, inilah memang kami jadi sedang nih fokus di situ. Walaupun sebetulnya banyak program kita di bidang Iya. pendidikan, bidang kesehatan yang sudah kita buat hari ini kan. Tapi kan masyarakat di 3 isu itu lebih Iya. menonjol perhatiannya. Iya. Karena kan kesadaran mereka. Padahal kita di bidang ekonomi juga ada pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya. Gini jalan nih kan. Iya. Jadi di 3 hal inilah akhirnya kita pun mesti fokus juga dulu membenahi 3 hal ini. Ya terkait dengan kondisi sampah, banjir dan jalan berlubang tadi itu. Nah, kalau isu pertama terkait sampah, Iya. diperparah lagi dengan kemarin itu rekanan kita yang Iya. selama ini ada berkontrak dengan pemerintah Pihak kota, ketiga ya. pihak ketiga, ternyata mereka tak mampu menjalankan amanah yang diberikan Iya. oleh mereka. Oh iya, sisa Berarti gagal kontraknya. kontraknya kan, Mhm. gagal untuk memenuhi kewajiban pengangkutan sampah itu. Iya. Karena memang ada masalah di internal mereka, kabarnya terkait dengan manajemen mereka yang bermasalah di tempat lain, kemudian rekeningnya dibekukan, akhirnya mereka nggak bisa membayar gitu. karyawannya, nggak bisa membayar sewa mobilnya, Ya. akhirnya mogok kan. Mogok. Benar. Nah, setelah 5 hari kita, ya mungkin kita udah coba evaluasi kan, akhirnya terpaksa kita putus kontrak. Dan kalau kota ini kan produksi sampah, timbulan sampah kita tuh 800 ton sampai 1000 ton sehari. Kalau 5 hari hari ya, Pak, ya? nggak diangkut, nah itu nauzubillah, itu yang terjadi kemarin kan. Iya. Akhirnya kita memang kerja ekstra. Kerja ekstranya ya terpaksa kita angkut sampah sendiri kan. Nah, jadi kita putus kontraknya, sembari kita lagi mempersiapkan untuk mencari rekanan juga sampai ini bisa selesai dulu sampai 2 Juli karena secara APBD-nya kan
Karena ini pihak ketiga sampai 2 Juli. Nah, ini kita harus cari pihak ketiga lagi sampai 2 Juli. Setelah 2 Juli sebetulnya kita sudah punya konsep. Pemerintah kota ini sudah punya konsep, kita sudah punya persiapkan perencanaan untuk penataan sampah kita. Kita sedang membentuk LPS, Lembaga Pengelola Sampah di tingkat kelurahan. Kemudian pengelolaan nanti melalui Dinas DLHK untuk pengangkutan besarnya. Kemudian kita membangun TPS sementara. TPS sementara ini ada disebut dengan Trust Depot kan, tapi sekarang itu ternyata nomenklaturnya ada TPS sementara dan TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu. Jadi nanti dari LPS dari perumahan-perumahan ini nggak lagi dibuang di jalan-jalan, nggak ada lagi nanti TPS di pinggir jalan ini sudah tertutup kan, baik TPS yang ada tong maupun tak ada tong besar itu semua ditutup. Jadi langsung dari pengangkutan LPS nanti langsung ke TPS wilayah tadi. Jadi akhirnya nggak ada penumpukan-penumpukan lagi. Jadi langsung dijemput ya Pak ya? Iya, skenario ini sebetulnya mulai berlaku kita 2 Juli kan, setelah ini selesai. Ternyata sekarang ini karena rekanannya gagal, tentu kita harus ngambil alih. Maka kita aktivasilah segera, kita percepat mengaktifasi LPS ini. Jadi langsung udah jalan sekarang ya? Alhamdulillah, ya walaupun mungkin karena baru tentu banyak kekurangan-kekurangan. Misal satu kelurahan itu harus truknya, mereka butuh mobilnya 7. Mereka baru tersedia 3, ya tetap kita jalankan dulu. Dan pengangkutan itu ada juga yang kenapa sekarang kok siang ada pengangkutan gitu kan? Kan dalam aturan pemerintah memang kita sudah merancang tuh pengangkutan hanya boleh malam hari kan. Tapi karena jumlah truk yang tersedia seperti tadi itu kurang, jadi iritasinya itu putarannya itu akhirnya kita harus memanfaatkan waktu siang juga tercapai semua kalau di malam hari. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini hanya di masa transisi. Insya Allah kalau sudah sistem ini yang kita rancang ini sudah berjalan, mudah-mudahan ini persoalan penumpukan sampah tak terjadi lagi. Tapi alhamdulillah hari ini kemarin 5 hari lalu kita evaluasi sudah 80% itu udah bersih. Karena itu sampah selama 5 hari yang menumpuk itu, tambah lagi sampah sesudahnya itu kan, itu kan luar biasa jumlahnya. Jadi memang kita perlu ekstra. Akhirnya kami melibatkan OPD, melibatkan PNS untuk mengangkut, menjaga, membersihkan, kemudian menutupi TPS-TPS ilegal yang ya mohon maaf lah. Kadang sudah bersih, kita akan kasih merek, orang buang lagi di sini. Kalau kasih peringatan himbauan. Jadi memang ditutup di sini, dibuangnya tempat lain juga sebelahnya. Kemudian di samping itu untuk yang di ruko-ruko kita sudah minta sudah buat instruksi, nanti akan diedarkan instruksi Pak Wali Kota. Ya termasuk juga penyediaan tong-tong sampah ya di setiap ruko dan pedagang dan jasa itu harus punya sendiri. Kemudian mereka juga diminta untuk menyiapkan pemilahan sampah itu, tongnya itu harus 3 kan, organik, anorganik, dan kemudian yang tidak bisa diurai kan. Jadi ini memang kita perlu waktu memang karena untuk mengedukasi, merubah mindset ataupun merubah perilaku bukan hal yang mudah. Jadi perlu waktu. Jadi kami tentu berusaha maksimal ya, tapi ya tentu kita ya kadang manusiawi juga kan, masyarakat nuntut ini itu ada juga sampai ya tanda memberikan label Pekanbaru jadi Pekanbau gitu kan. Itu kan saya nggak ikutan tuh Pak. Itu terlalu menurut saya ini ya terlalu kelewatan juga kalau sampai bahasa seperti itu. Tapi ya itulah manusia kan. Ya kadang tidak bisa melihat, kadang dia nggak baca data, nggak lihat apa yang sudah kita kerjakan. Mungkin kelemahan di kita juga komunikasi penjelasan seperti ini jarang ya. Benar. Jadi ya wajar saja kadang. Jadi kami insya Allah kami mohon dukungan masyarakat ya, sama-sama kita jaga. Kemudian kita nanti akan ada waktu pembuangan sampah. Oh ada waktunya. Waktunya. Jadi sampah itu boleh dikeluarkan itu malam hari. Jadi sampah rumah tangga itu nanti jam 7 sampai jam 9 malam diangkut oleh LPS ke TPS wilayah. Dari ruko-ruko juga seperti itu di malam hari. Pagi sampai sore itu nggak boleh membuang sampah di depan, menaruh sampah di depan rumah ataupun di depan ruko kan. Supaya apa? Supaya bersih kita. Kapan kita tahu kota kita bersih kan? Malamnya diangkut kan. Kalau malam diangkut kan nggak bisa. Malam kita angkut. Kemudian jam 9 sampai pagi itu mengangkutan dari TPS wilayah ke TPA. Sehingga memang ada waktunya kapan kota ini kita bersihkan, ada waktu bersihnya gitu ya. Kemudian untuk sampah yang ada di tempat perdagangan jasa, pasar, harus ada tong sampahnya. Kita budayakan kembali buang sampah pada tempatnya. Jadi semua tong sampah ini harus diadakan, harus disediakan oleh pemilik-pemilik ruko, harus menyediakan. Apalagi pemilik restoran dan lain-lain sebagainya harus punya tong sampah.
Sehingga masyarakat mau belanja, mau apa situ ada tong sampahnya, ya, mana mau ditaruh. Kecuali sampah rumah tangga tentu mereka sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya tentu persoalan kita yang lain adalah TPA kita. TPA ini kan sekarang ini kan masih open dumping. Kita lagi mempersiapkan pengelolaan sampah waste to energy ya. Jadi mengolah sampah jadi energi. Diolah jadi energi. Ya, insya Allah sedang dipersiapkan. Sudah ada beberapa investor yang datang menawarkan. Ini lagi dievaluasi, dikaji. Mana kira-kira yang paling menguntungkan untuk kota kita. Yang pertama itu tentu harapannya pengolahan sampah ini sesuai dengan kelayakannya secara ilmu lingkungannya, hukum lingkungan ya. Betul-betul nanti bukan pembakaran yang kemudian menimbulkan karbon lagi kan. Nah, tapi mungkin cari teknologi yang mungkin bisa nanti ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga bisa di samping selesai sampah kita, energi yang dihasilkan itu juga menimbulkan PAD kepada daerah. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa vendor yang siap berinvestasi. Ya, mereka mau bangunkan, investasinya mereka yang bangun, tidak mengeluarkan uang kita, ya, kemudian menyelesaikan masalah sampah kita, ramah lingkungan, ya kan, sehingga nanti ada juga karbon kredit ya, kredit karbon ya. Jadi ini kan hari ini sudah menjadi isu lingkungan yang memang sangat penting hari ini. Benar. Insya Allah ini kita on progress lah, masih dalam tahapan sekarang dalam penyusunan feasibility study-nya, kelayakannya, dan nanti tentu harus ada AMDAL juga, analisa dampak lingkungan juga. Ini lagi berproses ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama nanti kita sudah bisa memilih dan mengeksekusinya. Inilah dari hulu ke hilirnya nih masalah sampah yang sedang kita upayakan. Ya. Iya. Satu masalah aja seribet ini mikir. Iya. Gak bisa kalau terjun politik nggak bisa. Ternyata repot ya. Tapi dengan strategi dan juga upaya-upaya yang sudah dilakukan seharusnya itu sudah bisa teratasi kalau sudah lancar Pak ya. Harusnya sih. Iya. Insya Allah. Jadi kita berproses. Yang jelas sekarang bagaimana kota ini bersih dulu, nah, samping kita sembari menyiapkan yang di hilirnya tadi di TPA-nya juga. Ya. Benar-benar menarik ya. Oke deh. Dan masyarakat mungkin belum tahu nih di balik sampah yang berserakan kemarin itu kan. Ya, itu ternyata tadi ada memang penyebabnya. penyebabnya. Salah satu kegagalan vendornya itu kegagalan kontraktornya. Karena ada masalah di internal mereka, sehingga uang rekening mereka itu dibekukan, sehingga mereka nggak mampu bayar karyawannya, nggak mampu bayar truknya, sehingga akhirnya mogok. Nah, setelah Cuma mogok, masyarakat memandangnya ini salah pemerintah gitu. Setelah mogok 5 hari, kita baru dikasih tahu mereka mau lapor kan. Itulah akhirnya kita putus kontraknya, ya, untuk kita alihkan ini ke swakelola dulu sementara, dan sambil kita mencari vendor untuk sampai 2 Juli. Setelah 2 Juli nanti itu murni swakelola dengan LPS kita kerjakan. Oke, nah gitu. Jadi jangan asal ketik-ketik, jangan asal kritik-kritik. Oh ini kok salahnya ini. Boleh. Oh boleh. Kritik itu sebetulnya itu kami itu motivasi Iya, kami. iya. Kritik Boleh. itu jadi motivasi kita bekerja. Benar sih. Jadi kita jadi semangat. Artinya kalau belum puas tuh kita jadi ini kerja terus kan. Iya. Benar Ngejar sih. terus itu. Jadi motivasi. Makanya Pak Pak Wali itu luar biasa, Pak. Sampai subuh itu masih di lapangan ngurusin ngangkat sampah. Begitu ya kami juga lah, termasuk dinas-dinas ini kita apresiasi. Masuk juga bukan hanya dinas DLHK yang menanggung jawab itu. Semua dinas turun, Pak. Semua OPD turun sampai tengah malam. Saya tuh ngurun kemarin di Air Hitam jam 2 pagi, masih ada situ staf kita bekerja. Ya kan, jam 2 malam loh, ngangkut sampah kan masih ada bekerja. Ya artinya kita apresiasi lah. Artinya ini kan menumbuhkan semangat gotong royong nih nggak mudah kan. Benar. Tapi begitu kita Pak Wali kota kita turun, kan semua jadi malu kalau nggak ikut turun kan. Wah, Pak Wali aja kerja sampai pagi kan. Benar. Masa kita tidur-tiduran di rumah kan gitu. Akhirnya semua ikut turun kan. Alhamdulillah. Ini semangat gotong royong ini muncul di pemerintah Kota Pekanbaru hari ini. Semangat mengambil tanggung jawab itu juga. Itu bayangkan Pak, TPS ilegal tuh sampai dijagain sama ibu-ibu. Wah. Ini kekuatan. Coba bayangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan kan, dia ada tanggung jawab wilayahnya, berapa kelurahan. Itu yang jagain ibu-ibu tuh berdiri di situ. Jangan coba-coba kalian mau sampai sini lagi. Ada dekat rumah saya ada juga. Super power ya, emak-emak super power nih. Iya. Jadi kalau kita baca di grup Pemko itu laporan itu aja. Oh, ini aman, TPS ini aman. Alhamdulillah ini nggak ada. Udah 5 hari nggak ada orang buang sampah lagi di sini. Alhamdulillah Pak. Ini perilaku memang kadang harus dipaksa dulu. Benar. Merubah perilaku nggak mudah. Kadang harus ada dipaksa, artinya memang dijagain gitu kan. Katanya ada juga yang
sempat kena denda karena tetap membuang sampah gitu, Pak. Iya, memang ada kita ambil tindakan ya beberapa. Kita mohon maaf nih sebelumnya kan pakai pengangkutan mandiri Iya, namanya. Ada pihak ketiga, masyarakat berkontribusi kemudian mengutip dari masyarakat dan bawa sampah. iya. Cuman mereka buangnya di pinggir jalan. Oh, Enggak dibuang di TPS wilayah. iya, iya. Buang di pinggir jalan, itulah akhirnya kita tertibkan, kita tangkap, ada yang pakai gerobak, ada yang pakai mobil. Mm-mm. Karena nggak mungkin Pan, udah bersih hari ini, satu malam besoknya menumpuk lagi kan? Nggak mungkin masyarakat yang satu-satu bahwa itu contoh luar Benar biasa. sih, benar, Pak. Ya, insya Allah kami mohon doa, mohon dukungan masyarakat supaya sama-sama kita menjaga, ini jadi tanggung jawab kita bersama lah. Benar-benar. Ya. Nanti mungkin ada kerjasama dengan RRI tentang tema-tema khusus nanti ya Iya. saya siap aja sih. Terima kasih banyak Insya Allah. Pak Margaris. Ya. Luar biasa nih. Kita jadi ada angin segar ya. Angin segar ya. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Pak Haji Makaris Pak. Anwar. Terima kasih banyak pemirsa RRI Iya. dan kami atas nama pemerintah kota mohon doanya Benar. di hari ulang tahun Kota Pekanbaru yang 241 ini kita bisa sama-sama bersama membangun kota kita yang kita cintai ini. Tentu partisipasi Bapak dan Ibu, semua masyarakat Kota Pekanbaru ini sangat kita alu-alukan, sangat kita hormati, sangat kita hargai. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Makaris Anwar. Kita doakan semoga Pekanbaru makin berkembang dan sukses ya. Iya. Oke deh. Lain kali kita ngobrol lagi dengan Pak Haji Makaris Anwar ya di kesempatan yang berbeda Bang Dan. Iya. Kita cukupkan podcast kita pada episode Oke. kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.